Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya memberi tema pada khotbah saya dengan yang simpel sajalah yang mudah untuk dimengerti gitu ya. Yahweh stop, Yesus lahir. Bapak stop, Yesus naik. Nah, ke surga maksudnya. Jadi gitu aja ya. Simpel ya. Nah, kata pengantar dulu ya. Yahweh itu ada dalam kamus Alkitab. Dan ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan. T-U-H-A-N, huruf besar semua. Nah, itu terjemahan dari Yahweh ya. Nah, Tuhan pertama kali muncul ya, dalam Kejadian 2 ayat 4. Dan berakhir pada Maleakhi 4 ayat 5. Siapa Tuhan? T-U-H-A-N, huruf besar semua itu. Ulangan 6 ayat 4. Tuhan adalah Allah. Nah, bagaimana Allah itu? Allah Esa. Maleakhi 2 ayat 10 ya. Apa yang dikatakan di sini mengenai Esa? Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Jelas dikatakan satu Allah. Jadi Esa itu artinya satu, bukan kesatuan ya. Kalau Tritunggal kan senangnya kesatuan nih, supaya bisa memecah belah Allah. Allah dikatakan pribadi, padahal tidak ada Allah pribadi di Alkitab ya. Ada pribadi 1, 2, 3, pribadi Bapa, Anak, pribadi Roh Kudus. Tidak ada di Alkitab. Senangnya kan mau mecah belah aja kan. Bukan hanya manusia yang dipecah belah, Allah pun dipecah belah. Luar biasa ya kesesatannya. Jadi Esa itu artinya satu. Esa itu roh, Allah adalah roh ya. Yohanes 4 ayat 24. Allah Maha Hadir, Yeremia 23 ayat 24 ya. Antara 33 dan 34 ya. Ya, Yeremia 23 ayat 24. Jadi Allah itu harus Yesus Kristus. Itu pengantarnya ya. Nah, siapa Bapak? Bapak adalah kiasan Yesus. Sebab saat itu ya, pada saat Yesus manusia ya, yang lahir dari Maria, itu kan manusia. Ya. Dia ya, melarang ya, tidak boleh manusia menyembah manusia. Ya. Dia sebab itu manusia harus menyembah Allah. Nah, roh Yesus adalah roh Allah, Roh Kudus. Nah, jelas di sini bukan bahwa roh Yesus itu yang ada pada diri Yesus ya, pada tubuhnya juga ada di sorga. Nah, roh yang harus disembah itu adalah Allah yang ada di sorga. Nah, yang di sorga itulah yang dipanggil dengan kiasan Bapa. Jadi Bapa itu Bapa kiasan ya, yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25. Hal seperti ini kan tidak dibukakan kepada para pendeta Tritunggal, sebab mereka tidak menyembah Yesus Kristus.
kalau mereka menyembah Yesus Kristus, maka akan berlaku Lukas 24 ayat 45. Yesus sendiri yang akan membukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci. Nah, kita lihat lagi di sini. Apakah Bapak ini sama dengan Bapak di Perjanjian Lama? Rohnya sama, tetapi sebutannya yang berbeda. Ya kan? Sebutannya beda. Bapak ya di Perjanjian Lama adalah Tuhan, ya Yahweh tadi ya, Tuhan huruf besar semua, ya, yang adalah Allah, ya. Itu nama sebutan Yesus. Keluaran 3 ayat 15, ya. Keluaran 3 ayat 15 saya bacakan dulu ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, ya, Yahweh itu, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi Yahweh yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan, TUHN huruf besar semua, ya, itu adalah nama sebutan, bukan nama pribadi. Ya, nama pribadinya nanti pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, lahir dari Maria, itu nama pribadinya adalah Yesus Kristus. Yesus namanya itu. Ya. Jadi jelas ya sini ya mengenai Bapak itu ya. Nah, jadi Bapak itu adalah kiasan dari Yesus Roh. Nah kalau gini, saya ulang lagi ya, jelaskan ya. Yesus itu manusia, ya, sama dengan kita. Tetapi bedanya, Yesus itu ya, yang lahir dari Maria itu, rohnya adalah roh Allah. Beda dengan kita. Kita ini rohnya roh yang diciptakan. Ya, di Kejadian 1 ayat 27. Ya. Roh Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena dialah pencipta ruang dan waktu itu. Pada saat Allah ada di sorga, dia pun pada saat yang sama dia ada dalam tubuh Yesus. Pada saat yang sama dia ada dalam seluruh ciptaannya. Tetapi roh manusia ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Contohnya, Bapak, Ibu, dan saya ada 3 kan, ya kan? Kalau kita ya ada di tempat yang sama, roh kita dibatasi dengan ruang, yaitu tubuh kita. Ada 3. Kalau Allah tetap 1, ya, dalam 1000 tempat, 1.000.000 tempat dia tetap 1. Tetapi kita ada 3. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh tubuh. Demikian juga dengan waktu ya. Kalau saat ini saya ada di sini, pada saat yang sama, saya tidak mungkin ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bedanya. Amin. Nah, jadi itu penjelasan dulu ya, singkat ya. Pengantar maksud saya, pengantar. Nah, kembali ke tema. Tema mengenai penjelasan Yahweh stop ya pada saat Yesus lahir. Ya. Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia ya, Yohanes 1 ayat 14 ya, lahir dari Maria ya. Itu kan hanya sekali saja kan ya. Pada saat lahir itu ya, Yesus itu menjadi manusia, Maria tidak lagi menyembah Yahweh, melainkan menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Terdapat dalam Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Ya.
Sejak Yesus lahir, Alkitab Perjanjian Baru sama sekali tidak mencantumkan Tuhan, Tuhan huruf besar semua, yang adalah Yahweh sebagai Allah. Ya. Stop. Ya. Pada saat Yesus lahir, di samping Yahweh itu bahasa Ibrani, ya, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Itu Yesus izinkan. Itu untuk menyatakan memang selesai. Yahweh itu selesai sampai saat Yesus lahir. Tidak ada lagi sebutan Yahweh. Ya. Nah, lalu bagaimana yang masih menyembah Yahweh? Ya, yang masih ngotot-ngotot menyembah Yahweh itu. Apalagi ada aliran ini yang belum lama ini ya. Pengagum YHWH itu. Padahal sudah tidak ada ya. Itu dikatakan apa? Ular beludak. Dalam Matius 23 ayat 24. Ya. Yesus juga menyebut iblis yang jadi bapakmu, ya. Yohanes 8 ayat 44. Kalau tetap masih menyembah Yahweh, gitu ya. Ini ayat Alkitab, ya. Nah itu jadi waktu Yesus lahir, Yahweh itu sudah selesai, sudah tidak ada lagi, ya. Allahnya tetap, tetapi sebutannya yang berbeda. Allah tetap satu, Alfa Omega, Allah yang terdahulu, sekarang dan sampai selamanya tetap satu. Ya, seperti yang tadi kita baca itu dalam Malaki 2 ayat 10. Ya. Selesai kan? Yahweh. Nah, sekarang kita lihat penjelasan mengenai Bapa ya, sebutan Bapa itu stop pada saat Yesus naik, namanya naik ke sorga. Ya. Yesus sendiri memberitahu kita ya, memberitahu murid-muridnya gitu ya, ya juga termasuk kita kan murid-muridnya ya, bahwa berdoa itu langsung kepada Yesus ya, dalam Yohanes 16 ayat 26. Kita lihat di sini Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, ya, dalam nama Yesus ya. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Apakah Yesus mengkup Bapa? Tidak. Yesus yang mengatakan pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Amin. Jadi doa itu langsung kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 14 ya. Kita lihat sini. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Minta dalam nama Yesus. Kepada Yesus. Bukan kepada Bapa. Kisah 4 ayat 24, 29. Para murid ya berdoa dan berseru kepada Tuhan pencipta langit bumi. Tidak lagi kepada Bapa. Murid-murid yang melakukan baptisan ya, dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tidak menyuruh dibaptis dalam nama Bapa atau Allah Tritunggal, Bapa Anak Roh Kudus, tidak. Melainkan lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ayat-ayat begini simpel, tetapi oleh para pendeta Tritunggal ini dibuat sulit. Ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dibuat dibuat sederhana gitu ya, dipermudah. Ini aneh ini. Sekali lagi saya katakan ya, Yesus sudah memperhitungkan ini. Kepada nelayan dia berbicara mengenai pukat dan ikan. Ya, nelayan mengerti.
kepada petani, dia bicara mengenai gandum dan ilalang. Mengerti begitu sederhananya bahasa. Kenapa? Karena kalau orang tidak memahami Alkitab, ya, maka orang akan binasa. Itu semua sudah ada dalam rencana-rencana Tuhan dan sudah ditulis. Tapi oleh para pendeta Tritunggal ini, orang dipersulit untuk menemui Allah yang sebenarnya. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak menyembah Allah yang benar, Allah yang ada di Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Mereka hanya menyembah Allah ciptaan si Tertulianus, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu bukan Allah, sudah dibuktikan oleh Alkitab. Oke, kita kembali ya. Kitab Wahyu sebagai pembuktian, ya, yang disingkapkan oleh Allah. Ternyata yang duduk di tata sorga itu hanya seorang, yaitu Yesus. Silakan dibaca Wahyu 4 ayat 2, ayat 8, ayat 11. Tidak ada dua orang, tidak ada Bapa, hanya Yesus. Yesuslah satu-satunya Allah yang benar. Roma 16 ayat 27, Wahyu 3 ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat 20, ya. Jadi bagaimana yang masih ngotot nyembah Bapa saat ini, ya? Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, mati dalam dosamu. Di samping ayat lain, ya, kambing terkutuk, ya, dalam Matius 25 ayat 41. Dan juga Yesus berkata, nyala, aku tidak pernah kenal kamu, dalam Matius 7 ayat 23. Jadi pada saat Yesus naik, ya, naik ke surga, ya, stop sebutan Bapa itu. Sekarang konteks waktunya sekarang ini Yesus sudah naik ke surga dan dia sudah bertata di surga. Sebab itu dialah satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Amin. Jadi waktu Yesus lahir, Yahweh stop, ya. Selesai sebutannya. Waktu Yesus mati dan naik ke surga, sebutan Bapa stop, tidak ada lagi. Yang ada saat ini adalah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Amin. Nah, Bapak Ibu tambah semangat lagi, ya. Jangan pernah baca-baca kitab-kitab yang bukan Alkitab, ya. Jangan pernah mencari referensi dari buku-buku yang tidak jelas itu, yang ditulis oleh para penyesat itu. Ya. Jangan pernah, ya. Bacalah Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Shalom.